Horas, Horas, balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Pada video ini kita akan membicarakan ya betapa maraknya dui fungsi Polri ya. Kalau dui fungsi TNI sangat ditakuti ketika zaman Orde Baru pemerintahan Soeharto ya. Sekarang ini malah marak sekali ya, baik polisi, jenderal polisi aktif maupun yang sudah purnawirawan di jabatan-jabatan yang seharusnya dikuasai oleh sipil ya. Jadi inilah kita ya, padahal kepolisian Republik Indonesia track recordnya terburuk se-Asia Tenggara ya. Terburuk se-Asia Tenggara ya, institusi kepolisian ini, tetapi orang-orangnya dipakai di mana-mana. Bukannya nanti dia menularkan perilakunya korup dan segala macam itu ke institusi-institusi itu kan gitu. Harusnya kan ya boleh dipakai kalau kau benar dulu institusimu. Institusi ini kan kumpulan dari kelompok. Itulah menggambarkan institusinya. Ya, kalau institusinya terkorup, terbobrok, ya, terkotor se-Asia Tenggara, malah individu-individunya malah disebar kemana-mana ya. Alasannya ya, pada saat ini sangat gemar dilakukan, sangat gencar dilakukan oleh rezim Joko Widodo ya. Pada saat itu si Tito Karnavian ya, sebagai Kapolri, dia mengeluh banyak sekali pamen ya, kombes menganggur, pati jenderal menganggur, jadi dikasihlah disebar ke sipil. Enak kali gitu ya. Jadi dui fungsi Polri ini sudah sangat merebak ya kemana-mana mereka. Nanti saya bacakan satu persatu. Apa gunanya? Memangnya nggak bisa dipegang sipil ya. Sampai urusan beras juga dipegang purnawirawan polisi gitu ya. Jadi semua mereka, sampai PSSI juga. Jadi ya, padahal si Tito Karnavian ini itulah begunya rekayasa ya. Itulah setannya rekayasa ya, Godfather rekayasa kasus ya, kasus Jessica Kumala Wongso. Dia dengan Krisnamurti, dia loh tak rekayasa itu ya, mengotak-atik barang bukti digital, video CCTV menggunakan ahli forensik Mabes Polri itu, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto, pakai software gratis di Redsoft dan Freemake ya. Itulah manusia rusak itu yang mengusulkan ke Joko Widodo ya. Jadi pada saat rezim Joko Widodo ini, Polri itu sangat diistimewakan ya, dipakai di mana-mana ya, disebar kemana-mana. Bukan hanya yang purnawirawan, juga yang aktif juga ya. Ini satu ya, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Heru Winarko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alyus ya, disebar mereka semua. Yang nggak dapat yang lain ya, Direktur Utama Bulog Komjen Purnawirawan Budi Waseso ya, terus Irjen juga loh, maksud saya Inspektur Jenderal di Kementerian juga ya, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Komjen Setio Wasisto, terus Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Irjen Purnawirawan Roni Sompi, terus Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, terus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 Komjen Firly Bahuri, itulah yang tersangka itu sekarang ya, belum ditangkap-tangkap. Terus yang periode 2024-2029 juga Komjen Setio Budianto ya. Terus Menteri Dalam Negeri, inilah si penipu prekayasa itu ya, Vito Corleone versi Indonesia ya, Godfather rekayasa kasus Tito Karnavian. Sampai sekarang orang ini pengecut, orang ini ya, nggak berani menersangkakan saya ya. Kalau ditersangkakan saya malah makin ribut ya. Saya sebar semua, sampai saya tulis tulisan ke luar negeri ya. Terus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Komjen Iriawan
Udah masuk Gerindra kalau nggak salah ini. Bayangkan ya, mulai dari purnawirawan sampai jenderal aktif menempati pos-pos penting yang harusnya dipegang oleh sipil juga bisa. Apa hebatnya mereka kan gitu. Inilah ya hasil lobinya Tito Karnavian ke Presiden Joko Widodo saat itu. Terus ada lagi pati yang lain bertugas di kementerian. Ya, ini yang saya dapat ya. Kalian pasti nanti kasih komentar di mana-mana mereka yang lain ya. Pertama, Brigjen Polisi Hermanta. Ya, yang bertugas di ini lulusan Akpol 96. Yang menjabat staf ahli menteri. Ya, jadi bukan hanya dirjen, irjen, ya, inspektur jenderal, direktur jenderal, staf ahli menteri juga. Semua mereka borong. Staf ahli menteri bidang hukum dan reformasi birokrasi. Apanya yang mau direformasi? Kalau mereka mampu, ya reformasi saja tubuh Polri itu. Supaya jangan terkorup saja Tenggara kan. Dibenahi dulu institusi kalian, baru membenahi institusi orang lain. Pret, ya. Reformasi birokrasi perhubungan pada Kementerian Perhubungan. Ya, inilah dia Brigjen Polisi Hermanta. Ya, bintang 1. Terus yang kedua juga, bintang 1 juga ini, Brigjen Polisi Ratna Pristiana Mulya. Ya, menjabat Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya. Inilah yang pernah dijabat nih, Brigjen Polisi Ratna Pristiana Mulya. Ya. Makanya kalau mereka ini orang-orang hebat, ya, polisi bintang 1, 2, 3 ini, sebelum mereka diterjunkan ke kementerian lain untuk membenahi atau membantu membenahi, ya urus aja dulu institusi kalian, biar jangan terkorup se Tenggara kan, biar jangan menjadi itu jago peras, ya, jualan narkoba seperti Teddy Minasa. Belum lagi rekayasa kasus Verdi Sambo, rekayasa the mastermind of rekayasa Tito Karnavian. Biar jangan terkotor saja Tenggara. Harusnya sebelum orang ini diterjunkan ke kementerian lain, ya harus membenahi apanya ya, institusinya. Terus Brigjen Polisi Anom Wibowo juga ini ya, menjabat Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terus ada Irjen Polisi Andri Wibowo ya, sebagai staf ahli ideologi dan konstitusi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Ya. Terus Irjen Polisi Victor Gustav Manopo ya, sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Banyak kali ya, ini yang kedapatan nih. Terus Irjen Polisi Lotaria Latif, dia menjabat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Terus Komjen Tomsi Tohir Balau ya, sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Waduh, semua diborong orang ini ya. Komjen Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho ya, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wah, KKP ini semua isinya polisi ya. Sekalian aja di bawah Kapolri. Ini kan semua di bawah Kapolri ya. Aduh. Terus sekarang ini ya, mantan Kapolda Jawa Timur ya, pada saat tragedi Kanjuruhan ya, yang menewaskan 135 orang. Nah, inilah orangnya. Nggak dihukum ini. Ya, Irjen Polisi Niko Afinta. Sekarang dia Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, inilah dia. Ya, aduh Kementerian Hukum dan HAM ya. Baru dilantik. Adapun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Atas melakukan pelantikan tersebut. Supratman juga menyampaikan pesan kepada Niko Afinta atas jabatannya yang kini harus ditanggungnya.
Sebagai sekretaris jenderal, saudara bukan sekedar memimpin, namun saudara juga sebagai penggerak perubahan. Tidak hanya membantu Kemenkumham mencapai visi dan misinya, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik, katanya melansir dari Kemenkumham Banten. Nah, jadi terus untuk apa orang ini ada disebar-sebar ke yang seharusnya dijabat oleh sipil? Ya, padahal institusinya tempat dia berasal pun hancur. Tempat dia berasal, berkarir, terbukti Indeks Mundi mengatakan, ya, itu terkorup se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara aja terkorup, kalah sama Birma atau Myanmar, Thailand, ya, Filipina dan lainnya. Malah orang ini disebar. Kalau mereka memang bagus, harusnya kan institusinya bagus. Atau ya jangan disebar dulu. Sebelum mereka ini memperbaiki institusinya yang terkorup se-Asia Tenggara, ya, yang jago rekayasa, jago peras, jago malak-malak. Tito Karnavian aja sebagai mantan Kapolri, godfather rekayasa kasus. Bagaimana lah anak buahnya, ya? Si Muhammad Nur Al-Azhar itu kepala lab subdit komputer forensik, penipu, menggunakan software gratisan, Iresoft dan Freemake untuk mengotak-atik. Ya, belum lagi apanya itu, toksikolognya itu, Nur Samran Subandi, salah hitung, harusnya 1620, dia hitung 1639. Waktu masuknya cyanida, abel judi. Kayak mana orang ini mau membenahi kementerian yang tempat mereka disebar? Apa nggak tambah parah tempat mereka yang disebar ini kan? Inilah, ya, ini harus diperbaiki Pak Prabowo. Berikan, jangan lebarkan lagi sayap dui fungsi Polri, ya. Karena apa? Di catatan akhir tahun juga, ya, Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri kan sudah mengaku itu, meskipun kita tidak percaya nilai yang dia apakan itu, dia presentasikan, yaitu 46% katanya di media sosial sentimen negatif Polri, ya. Meskipun saya tidak setuju, ya, pasti di atas 80% itu kalau persepsi saya. Cuma kan dia ngomongnya simpulan, ya, sentimen analisis dari simpulan dari data mentah dia, ya, raw yang dia tambang web mining gitu. Tapi kan dia tidak memberikan datasetnya kepada kita, ya, biar kita olah juga dengan data analisis juga gitu loh. Mana gitu loh. Itu kan masih simpulan sendiri. Artinya bisa ditukang-tukangin, ya. Ya jelas ya bisa ditukang-tukang, itu hasil internal kan. 46%, bayangkan. Anggap aja 46% itu, ya, negatif gitu. Itu saja sudah ponten 5 sebenarnya kan, 5,4 berarti sisanya yang netral, tidak tahu, atau yang positif. Berarti pontennya sebenarnya kalau dari takaran dia dari 10 itu cuma 5,4, ya. Kalau anak SD itu nggak lulus 5,4. SMP juga, SMA juga, kuliah juga paling ponten D itu, ya, nilai D itu. Nilai D itu lulus tapi lulus tapi tidak lulus gitu loh. Karena apa? Nanti IPK kumulatifnya banyak D, nggak lulus dia, ya kan? Bayangkanlah yang ponten D, ya, cuma skor 5, menurut sentimen analisis mereka, ya, 46% negatif. Berarti 5,4 itu poinnya dia. Yang tidak tahu, anggap aja kasih poin sama dia. 5,4 dan plus itu yang positif. Bayangkan 5,4. Nggak lulus. Tetapi malah disebar kemana-mana, ya, orang-orangnya ini. Apa mau merusak kementerian tempat tersebut? Supaya sesuai dengan institusi kepolisian yang terburuk, terkotor se-Asia Tenggara. Ya mungkin itu apanya, si Tito Karnavian itu, ya. Dulu agendanya, ya, meminta. Ini banyak yang menganggur ini, kombes kami sama pati kami, jenderal kami banyak nganggur, kasihlah ke sipil. Luar biasa, ini diperbaiki nih Pak Prabowo, jangan sebar kepolisian, suruh dulu mereka membenahi kepolisiannya, tempat institusinya. Baik, jadi ada lembaga independen di Indonesia maupun bercermin dari lembaga luar. Matching misalnya skornya di atas 7 barulah disebar. Ya. Minimum ya nomor 2 terbaik lah di Asia Tenggara, baru mereka sebar ke institusi lain. Ini terkorup, terkotor se-Asia Tenggara kok malah disebar-sebar. Ya,
ya menyebarkan penyakit lah, hama, ya kan? Oke pemirsa, inilah gambaran dui fungsi Polri yang sudah menyebar kemana-mana, Pak. Ya, terutama pada rejim Joko Widodo 10 tahun terakhir ini ya, sudah menguasai sendi-sendi kehidupan kemana-mana, yang harusnya itu dipegang oleh sipil ya, bukan polisi maupun TNI. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.